dan saya juga minta maaf kalau memang selama ini saya sudah bikin salah dengan mama. Terus saya juga minta doanya mama supaya oh, halo, selamat datang lagi di IR Entertainment. Nah, malam hari ini kita sudah sampai di episode ketiga dan kita sudah cukup vakum terlalu lama ya ini ya. Sudah berapa minggu ya? 1 atau 2 minggu ya kreatif ya. Dan malam hari ini kita kebetulan akan ada bintang tamu yang benar-benar cukup luar biasa ini, dan mungkin kalian pasti akan menebak siapakah bintang tamu ini, dan kita saksikan ya di Santuy ala Ribi. Nah, jadi bintang tamunya di sini ada Dizizit. Dia ini adalah seorang pahlawan saya, my single parent. Terus my mom, dia adalah ibu saya, ibu kandung saya. Dan aduh, sebenarnya ini tuh cukup rumit untuk dibahas. Ini gara-gara kerjaan kreator semua ini. Mereka yang harus bikin saya tuh berpikir lebih keras. Aduh, malam ini akhirnya dikasih tantangan sama kreatif untuk datangkan bintang tamu yang adalah mama sendiri. Mama, selamat malam mama. Mama punya nama itu tuh siapa? Agustina Tereja. Hah? Agustina Tereja. Agustina Tereja. Jadi mau panggilan? Tereja. Tereja. Tapi orang di kompleks orang biasa panggil. Jadi orang biasa menyapa mama dengan Reja. Jadi kalau misalkan Reja ya ini Reja, saya juga punya mama yang namanya Reja, bukan Reja yang lain ya, bukan Reza Artamevia, bukan Reza Konterius, bukan Reja yang lain. Ini Rejanya saya, Reza Ridi. Aduh. Dan ini mama saya ini adalah seorang single parent. Jadi mama kemarin itu bapak meninggal pas kapan ya mama ya? Tahun berapa? 2000 berapa ya kemarin? 2009 ya? Sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun. Jadi memang mama saya ini sudah jadi single parent sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun lah ya. 10 tahunan lebih lah ya, sekitar itu 11 tahun. Nah, mama saya sudah jadi single parent sejak 11 tahun. Dan yang saya lihat mama saya orangnya cukup tegar menghadapi kami anak-anaknya yang ya, kami cuman 2 bersaudara sih sebenarnya. Sebenarnya ada berapa mama kemarin? Mama bisa cerita sedikit ke teman-teman yang dengar. 5 orang, tapi 3 meninggal. 3 meninggal, hanya 2 orang. Yang 3-nya ini meninggal. Jadi laki semua. Yang laki semua. Jadi laki ini ada 4. 4. Laki 4 termasuk saya dong. Jadi laki 4, perempuan 1. Perempuan 1. Nah, yang tertinggal, yang tersisa itu adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan yang sekarang yang notabene ya saya seperti ini, dan ada saudari saya 1 lagi gitu yang juga memang sudah berkeluarga. Mama, kalau saya mau saya kan belum tahu persis mama punya
Mama punya dulu tuh, Mama kenal dengan Bapak dulu tuh di mana? Memang teman-teman mungkin di rumah juga mau tahu. Di Momere. Di Momere di mana? Di Dede punya rumah. Di mana? Di siapa? Botak. Hah? Botak. Sidi. Oh, Dede Sili. Dede Sili. Itu yang toke apa? Toke crescendo. Baru. Nah, jadi kenalnya di situ. Habis itu Mama? Habis kami kenal di situ. Habis saya pulang ke Sika. Mm-hmm. Akhirnya sepikir-pikir dari ikut. Mama lari ikut. Terus lari ikut. Habis dari ikut saya langsung malamnya ke Baluele. Iya, memang karena bapak kampungnya di situ toh. Nah, terus ke Baluele habis, mulai dari situ. Itu tahun berapa Mama? 1980-an mungkin ya? 70-an. 70-an. Jadi itu tahun 70-an, Mama sudah memutuskan untuk berkeluarga. Nah, dengan Bapak. Dan waktu itu memang Mama memutuskan untuk ikut dengan Bapak ke kampungnya Bapak di Baluele. Jadi kita ini memang asli orang Baluele. Sedangkan Mama sendiri adalah asli orang Sika. Nah, setelah itu bagaimana Mama? Nikahnya kapan? Nikahnya di Momere. Nikahnya di Momere. Tahun berapa? Tahun selupa. Tahun pernikahan tahun 70-an mungkin ya. Sekitar itu. Tinggal di Mesir. Waktu itu sudah punya anak atau belum waktu nikah? Sudah. Yang anak pertama. Yang pertama. Anak pertama nama? Agustinus Akunado. Agustinus Akunado. Oh, yang kedua? Yang kedua tuh kembar. Yang kedua tuh kembar. Baru lahirnya di Sika. Terus kenapa bisa meninggal? Yang pertama kenapa bisa meninggal? Dia sakit juga. Oh, sakit. Tapi tidak ada maksudnya yang kayak orang bisa bilang apa tuh yang kayak yang apa itu atau orang buah. Oh, bilang orang buahan. Tapi memang sakit-sakit sampai meninggal. Terus yang kembar itu? Kembar itu lahir habis langsung meninggal. Lahir meninggal. Selang berapa lama? Sampai berapa jam sudah itu. Jadi memang 7 bulan udah lahir. Jadi memang saya sendiri tahu persis bahwa saya punya sebelum saya dan kakak perempuan saya itu tuh ada kakak laki-laki saya tuh 3. Nah, tapi Mama pernah cerita bahwa yang 3 orangnya ini meninggal sebelumnya. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa itu tuh meninggalnya kapan. Terus meninggalnya itu karena apa? Itu juga saya tidak pernah tahu karena memang Mama tidak pernah menceritakan sedetil. Mungkin sekarang waktunya untuk Mama mungkin berbagi cerita gitu. Jadi waktu itu Mama hidupnya masih dengan Bapak? Masih dengan Bapak. Masih kontrak? Kontrak atau? Masih kontrak. Di Mesir. Di Mesir. Bukan kontrak, tetapi orang kasih kami tinggal. Terus? Habis di sana sakit-sakit terus kami pindah lagi ke sini lagi di Mama Dalima punya Mama kita kasih tempat itu berbagi di situ. Kita tinggal situ. Nah, setelah itu Mama tinggal terus. Tinggal terus di situ.
Nah, punya rumah, kita punya rumah yang sekarang itu tuh setelah itu tahun berapa baru kita bisa punya rumah yang sekarang itu? Mungkin saya juga waktu itu belum ada kali. Saya juga memang waktu belum ada, Mame. Belum ada. Hanya Nona. Hanya itu kakak Nona waktu itu. Jadi Bapak sempat beli tanah mungkin berapa luas, Mame? Kemarin. 12 kali 10. 12 kali 10 waktu itu jadi di zaman itu tuh berapa, Mama, harga? Berapa? Hanya kasih babi dengan uang. Oh, hanya kasih babi dengan uang. Jadi waktu itu tuh hanya kasih babi dengan uang. Babi berapa? Babi 1. Babi 1, uang? Uang saya juga ditaruh. Oh, itu bapak yang kasih. Nah, setelah itu akhirnya kita pindah dari kontrakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya kita punya satu tanah. Akhirnya Bapak memutuskan untuk bangun rumah di situ. Nah, setelah Bapak bangun rumah di situ, kita tinggal menetap di situ, ya, Mama. Habis beli lagi 5 meter ke bawah lagi. Beli lagi 5 meter, mau tahu? Beli lagi 5 meter. Buat dulu rumah, baru beli lagi tanah 5 meter lagi. Baru tinggal sampai sekarang. Tinggal sampai sekarang. Terus Mama apa namanya? Ini Mama sekarang ini kerjanya apa, Mama? Mungkin teman-teman maksudnya, aku kan rakyat tebak. Saya kan sudah tahu Mama kerjanya apa. Teman-teman di rumah ini kan mau tahu Mama kerjanya apa. Jualan gitu. Jadi Mama saya ini adalah seorang pedagang kecil-kecilan, pedagang sembako kecil-kecilan. Jadi dia buka kios di pelabuhan. Jadi buat kalian yang di rumah, kalau ke pelabuhan sempat ketemu beliau, ya bisa mampir, bisa berbelanja di situ. Terus Mama, sekarang kesibukan apa? Masih mungkin teman-teman yang di rumah mau tahu, Mama masih ikat tenun kah, apakah? Dulu rajin sekali ya? Sekarang tidak bisa. Sekarang tidak bisa lagi. Mata sudah buta. Mata sudah buta, tapi matanya memang minus. Jadi Mama ini memang matanya sudah minus, tapi tenaganya masih kuat. Walaupun kita kasih uang buat transportasinya dia untuk ojek atau apapun itu, dia tetap menggunakan uang itu lebih ke belanja dapur daripada dia harus naik ojek atau naik kendaraan yang lain seperti itu. Karena dia berpikir bahwa dia lebih baik jalan kaki, karena jalan kaki itu lebih sehat, itu menurut dia. Benar kan dia? Begitu. Nah, Mama, gini Mama, saya mau tanya, kira-kira apa menurut Mama punya perasaan bagaimana di saat punya anak yang tersisa tinggal 2 orang, saya dengan kakak Nona, baru saya jadinya seperti ini. Mama punya perasaan tuh. Bangga kan sama anaknya ini. Bangganya apa, Mama? Karena dia ada kerja, dapat uang, kasih saya. Terus ada perasaan lain mungkin Mama? Mungkin Mama di luar Mama dengar-dengar. Mungkin ada orang-orang cerita di luar sana kan, bilang, Mama punya anak ini mungkin seorang waria atau bagaimana. Mama punya tanggapan bagaimana di saat ada orang, Mama pernah tidak dengar ada orang bilang, ih meaun itu jadinya banci gini ya. Tapi jawab apa Mama?
bilet. Bilet saya itu terapa? Biasa. Biasa. Tapi maksudnya mama pasti pernah alami mungkin tidak apa dari gini ini atau mama tolong mungkin teman-teman di rumah ini nih mereka mau dengar cerita maupun cerita sedikit bapak nulun gak nepai maksudnya nulun yang norak gue gak nepai nyumbawe cerita nyumbula aw nyumbawe menjagaan hal pada dibantu memang pernah yang kejadian yang nimu dia pernah kejar saya tuh waktu itu jadi lucu karena waktu itu tuh bapak pernah jengkel dengan saya karena zamannya saya sudah mulai kelihatan kemayunya itu dari zaman SMP mama SMP kelas 3 begitu tuh sudah mulai kelihatan kemayu-kemayunya. Jadi bapak tuh sudah mulai jengkel. Nah pas saat SMA mungkin saya yang namanya kita anak muda ya, mungkin kita ada agak sedikit membangkang dengan orang tua. Akhirnya waktu itu terjadi percecokan sedikit dengan bapak karena mungkin waktu itu saya kenapa emang waktu itu ya? Saya juga sudah lupa. Dia pukul, kejar sampai baju juga robek. Jadi memang waktu itu tuh pernah ada satu kejadian di mana bapak pernah kejar saya itu tuh dengan parang panjang. Jadi dengan parang panjang ini bukan cuma di lagu, tapi ini memang kayak kejadian nyata. Bapak pernah kejar saya dengan parang panjang dan itu tuh mungkin berawal dari mungkin bapak juga punya rasa malu juga memang sih karena dia sudah punya anak yang ya notabene adalah seorang laki-laki tapi kok jadinya seperti ini, jadinya seperti seorang perempuan seperti itu. Jadi akhirnya waktu itu mungkin sudah terkumpul hari demi hari dilampiaskan waktu itu di saat itu. Jadi dia sempat kejar saya keliling kompleks ya namanya, keliling kompleks pakai parang panjang sampai saya tuh lari sudah tidak tahu arah lagi sampai sempat kan ada satu bilahan bambu yang dari pagar rumah tetangga. Jadi lari terus langsung tabrak di bilahan bambu itu. Untung tidak kena langsung ke badan, jadi langsung kenanya itu tuh ke baju. Dan waktu itu tuh baju langsung robek. Waktu itu baju langsung robek dengan waktu itu. Jadi pas mama tahu saya langsung bajunya langsung robek, saya pas menangis di situ langsung mama marah sampai sempat hampir mau berkelahi malah dengan bapak waktu itu. Sempat malah mau berkelahi dengan bapak. Nah, mungkin saat itu bapak juga sudah mulai sadar sudah mulai sadar pelan-pelan bahwa dia tidak bisa dia bagaimanapun caranya dia harus bisa menerima anaknya seperti apa adanya, seperti itu. Mungkin teman-teman di rumah juga mau tahu kita punya kehidupan waktu zaman dulu tuh bagaimana. Jadi setelah kejadian itu terus dulu susah makan juga jagung. Dulu mama mereka makan jagung saja dan garam. Waktu itu mama masih makan jagung yang mati besar. Oh, yang meninggal. Itu
Nah, terus setelah itu Bapak akhirnya dapat kerja. Akhirnya saya terima orang punya sarung, tenun, ikat benang, jual pisang goreng. Bisa dapat uang makan, bisa makan. Dulu susah ngeri, tinggal di Mesir sana. Baru bapak tua juga sakit terus. Akhirnya beli tanah di dia bilang apa nih, lebih baik kamu tinggal sama-sama dengan saya, beli apa ini tanah, beli tanah 10 kali 15. Jadi bapak juga beli tanah itu, baru kerja dengan rumah. Akhirnya di situ sakit terus, sakitnya lebih baik dia pindah saja di sana. Akhirnya pindah. Pindah di sana, baru mama kasih tanah 10 kali 11 buat dulu rumah baru kerja jadi dulu, baru beli lagi 5 meter ke bawah. Baru itu juga kami apa ini buat rumah itu di orang ini, dia punya adik di Baloele itu bawa bambu bakal buat. Kan buat habis rumah biasa saja, bukan rumah apa tapi biasa saja. Akhirnya mau beli apa ini, lepas beli dan lepas habis itu. Jadi zaman dulu itu rumah itu atapnya lebih kepada atap, bukan atap seng tapi atap pelepah apa yang dari daun kelapa. Daun kelapa itu. Habis itu juga pinjam mama uang. Akhirnya kami belum kasih, dia marah teh. Akhirnya kami jual kampung anjing satu, baru anjing itu kesayangan anjing itu. Kami jual, berkasih dia punya uang. Jadi zaman dulu itu Bapak dengan Mama sering sekali punya kebiasaan kayak pelihara babi, pelihara anjing, pokoknya ada hewan-hewan apa itu tuh mereka sering pelihara dan itu tuh jadi hewan kesayangan gitu. Dan karena ada hal ekonomi akhirnya terpaksa harus dijual. Akhirnya kami uang tidak ada, kami pinjam lagi orang punya uang, kami pergi jual lagi di pasar sana, jual moke, rokok. Sampai sekarang kami jual moke, rokok. Baru bapak tua juga bilang, kau juga capek begitu, tidak lebih baik saya pergi jual. Kau di rumah kau jaga nona saja, saya juga jaga nona. Akhirnya dia jual akhirnya dia tidak mau lagi jual ikan saja, dia jual ikan saja.
jual ikan sampai dia meninggal juga masih jual ikan. Dia sakit-sakit. Itu karena dia uang tidak ada, turun di bawah di pelabuhan, duduk sampai 1 minggu di bawah di pelabuhan sampai 1 minggu. Pulang dia sakit 3 hari sudah dia meninggal. Jadi Bapak zaman waktu itu dalam waktu 3 hari yang hari yang sangat singkat. Dia sakit itu singkat. Dia sangat singkat. Dia hari pertama itu dia sakit. Tapi karena Bapak ini kan orangnya sangat independen, jadi dia merasa bahwa dia tidak sakit. Kita berusaha untuk bawa ke rumah sakit, tapi dia berpikir bahwa bagaimana ya, kayak saya masih kuat kok, tenang saja gitu, aman. Ternyata pas hari kedua dia sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur waktu itu zamannya saya sudah habis sekolah, sudah habis SMA. Nah, itu hari kedua. Jadi pas hari kedua kami bawa ke rumah sakit. Nah, pas hari ketiganya itu Bapak tua ya tiba-tiba tuh langsung menghembuskan nafas terakhir. Dan pada saat Bapak tua menghembuskan nafas terakhir itu, kakak sama mama itu tuh lagi ada di rumah sakit. Dan saya tuh cuman bilang, kalian di sini ya, saya mau pergi berdoa dulu. Saya mau pergi berdoa di Kristus Raja. Jadi pas saya duduk di bawah Kristus Raja dari sekitar jam 3, dari jam 3 sore, jam kerahiman kan waktu itu, jam 3 sore sampai jam 5:30 lah, jam 5:30 Bapak tiba-tiba ada telepon. Saya cuman berdoa dalam hati. Saya cuman bilang, Tuhan, saya tidak mau hal-hal lain yang lebih daripada ini. Saya cuman mau Bapak tuh, saya cuma mau Bapak tuh hidup. Saya tidak mau hal lain. Karena di saat anak-anak yang lain di luar sana, tahu sendiri zamannya waktu saya SMA, saya disekolahkan sama Bapak tuh di sekolah yang cukup ternama lah di Kota Maumere. Barusan buka pertama. Cukup ternama di Maumere, dan memang anak-anak yang ada di dalam situ, anak-anak yang ada di circle-nya saya waktu itu, memang anak-anak kalau kita mau bilang juga anak-anak orang beruntung semua, anak-anak yang beruntung semua, karena mereka punya kehidupan yang cukup luar biasa baik lah dibandingkan saya. Jadi saya berdoa saat itu saya berdoa ke Tuhan, di saat Kau memberikan hal ini, saya tidak mau iri kepada anak-anak yang lain, kepada teman-teman saya yang lain. Di saat Kau sudah kasih kuliah, Kau kasih kelebihan ke teman-teman saya, tapi saya tidak. Saya ya sudahlah, bersabar saja. Tapi kali ini saya cuma minta ke Tuhan, Kau cuma cukup kasih sama Bapak umur panjang saja, biar kami bisa teruskan dia punya hidup yang baik, yang masih bisa makan dengan baik. Biarkan jangan sengsara lah gitu. Tapi pas jam 5:30
jam setengah 6, jam 6 sore ya. Tiba-tiba kakak telepon, dia bilang, "No, sapaan di rumah kan, No, sapaan kesayangan, pulang sudah." Saya bilang, "Kenapa? Bapak sudah tidak ada." Gitu. Akhirnya saya bilang gitu, saya sempat marah sekali dengan Tuhan. Saya bilang, "Kok jahat sekali, saya boleh duduk dari jam 3 sore tadi sampai saat ini. Saya hanya memohon itu saja. Saya cuma minta saya punya Bapak, punya nafas gitu. Kenapa kok tidak kasih?" Saya sempat marah. Malah saya kayak menyalahkan Tuhan saat itu. Nah, setelah itu saya buru-buru dijemput dengan teman. Ada senior saya, namanya Mbak Olga. Waktu itu yang datang jemput saya waktu itu. Dan waktu itu akhirnya kita sama-sama ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu saya sudah rasa, saya bilang, "Aduh, saya tidak bisa apa-apa lagi." Gitu. Bapak ini pergi cepat sekali, dalam waktu 3 hari dia sudah pergi. Akhirnya setelah urus pulang ke rumah, mengurus jenazahnya, setelah dimakamkan sampai ke malam keempat, setelah itu baru kami mulai merasa bahwa hidup ini makin susah. Saya masih ingat sekali saat itu, saat-saat dimana waktu itu Mama, kita sama-sama di dapur, ada saya, ada kakak Nuna sama anaknya yang kecil, sama Mama. Jadi Mama duduk di meja makan seadanya. Terus dia bilang, dia pas mau makan, tiba-tiba Mama tuh nangis. Tiba-tiba Mama tuh nangis. Jadi saya dan kakak Nona ini baru lihat, ini Mama menangis kenapa? Baru Mama bilang, "Kesian kita, kok hidup makin susah. Hidup dari zaman dulu sudah susah, sekarang makin susah lagi. Bapak sudah tidak ada. Dulu kita masih bisa makan ikan, sekarang kita cuma makan nasi dengan garam sah. Itu sangat tinggal sekarang." Akhirnya kita sama-sama peluk di situ. Saya peluk Mama waktu itu, saya peluk Mama juga di situ. Saya bilang, "Mama sabar, Sa. Sabar, Sa. Pasti kita dapat ada jalan keluar." Belum juga. Nah, setelah saat itu, setelah berhenti menangis, akhirnya kami lanjutkan makan. Setelah itu, belum juga 2 minggu setelah pergian Bapak, akhirnya saya sempat keluar untuk mencari nafkah di luar. Saya sempat keluar untuk mencari nafkah di luar. Dan di luar sana,
di luar sana tuh sempat ada bahasa yang bilang, kau ini anak durhaka, bapak baru juga meninggal belum juga 7 minggu, tapi kau sudah keluar untuk senang-senang. Saya bilang, kalian tidak tahu saya keluar untuk apa. Dalam hati saya tuh saya berpikir begitu. Jadi saya tuh hanya elus dada, saya bilang, kamu tidak tahu, kami di rumah tuh susah. Kalau saya tidak kerja, kami tidak makan. Itu saya masih ingat sekali. Jadi waktu itu tuh saya kerja satu hari itu dibayar 5.000, 10.000-an sampai 15.000 aja itu sudah syukur sekali. Sudah syukur sekali dibayar segitu. Yang penting pulang tuh sudah bisa beli sayur 1 ikat dengan ikan kering atau lauk apalah yang penting bisa untuk makan. Dan akhirnya setelah bekerja sambil berdoa juga, akhirnya saya tahu saya memulai karir itu dari door to door. Memulai karir itu jadi seorang hairstylist itu tuh dari, sebenarnya saya tuh otodidak dari zaman waktu saya SMP itu saya sudah bekerja sebagai pekerja salon, tapi masih junior sampai SMA, karena memang saya ya tahu sendirilah kehidupan ekonomi kami itu seperti apa. Jadi kami, bapak mama tuh memang cari uang hanya untuk makan hari itu, dan memang hanya untuk hari itu. Untuk uang bayar sekolah saja tuh kadang-kadang susahnya minta ampun. Untuk uang bayar sekolah saja tuh kadang susahnya minta ampun. Jadi memang saya harus kerja dari zaman SMP sampai SMA itu. Nah, kerja untuk bisa punya uang jajan lebih, bisa untuk fotokopi dan lain-lain. Jadi setelah bapak pergi, saya kerja, lanjutkan kerja di salon, door to door. Akhirnya ada seminar ini, seminar itu dari produk kosmetik dan lain-lain. Saya ikuti, saya geluti terus menerus. Kursus ini, kursus itu saya ikuti terus. Walaupun disuruh ini, disuruh itu, saya ikuti. Dari babunya orang, saya ikuti. Sampai saat dimana saya harus buka salon sendiri. Dan waktu itu saya buka salon di rumah. Dan setelah saya buka salon di rumah, akhirnya saya memutuskan untuk buka pinjaman di bank. Akhirnya saya bisa perbaiki rumah mama, walaupun di zaman maksudnya rumah mama tinggal ini tidak besar, tidak mewah, tapi cukup melindungi kami dari panas terik matahari, dari hujan. Karena kami zamannya dulu itu kalau masak tidak bisa. Kalau misalkan hujan, dapur kami itu kerendam banjir. Karena memang tidak ada fondasi kan di dapur rumah. Jadi memang zaman dulu tuh kehidupan tuh susah sekali. Kalau kamu masak di saat hujan ya
kaki harus terendam banjir. Seperti itu. Akhirnya saya perbaiki rumahnya mama saat itu, dan puji Tuhan usaha makin besar, makin maju. Saya kontrak dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya dihina, saya dicaci orang, saya diusir orang dari kontrakannya orang hanya gara-gara masalah sepele dan lain-lain. Hidup begitu saja terus. Akhirnya suatu waktu saya kembali berdoa di bawah patung Kristus Raja, dan saya bilang ke Tuhan, kalau memang ini jalanmu, tolong perbaikilah jalan yang tadi sebenarnya kau buat gitu. Saya pengen hidup lebih baik. Akhirnya Tuhan menunjukkan jalannya. Puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa bangun rumah, saya sudah bisa bangun salon, tempat salon saya, dan saya bisa menghidupi keluarga saya ya lebih layak lah daripada yang sebelumnya. Dan menurut saya, hanya dengan memberikan kehidupan yang layak kepada keluarga saya, itu sudah lebih daripada cukup. Oh iya, Mama, teman-teman di rumah ini mereka mau tahu kira-kira Mama pun tanggapannya apa. Mama punya anak yang tidak sempurna kayak saya nih. Maksudnya kalau Mama dengar orang-orang di luar omong bilang, apalagi kalau keluarga kok apa omong, atau tetangga dong omong bilang, ih kok punya anak jadi seperti ini, padahal cuma lagi 1 biji. Itu mau tanggapan ke mereka, Mama balas apa omong di mereka? Saya diam saja, nggak ngomong apa. Punya anak begitu juga. Jadi Mama tuh memang bener-bener tabah. Jadi saat dibilangin sama ada beberapa pihak keluarga, juga tetangga atau orang-orang kenalan terdekat yang bilang, iya anak kamu begini, anak kamu begini. Tapi Mama tuh tetap dia tetap tabah sekali. Dia cuma bilang, saya punya anak sudah begitu, nah. Jadi mau bagaimana lagi? Terus Mama kira-kira dengan Mama lihat saya seperti sekarang ini, Mama masih malu tidak? Atau Mama malu tidak? Tidak, sama botak. Kenapa Mama tidak malu punya anak kayak saya? Kerja begitu juga langsung malu bagaimana? Tapi kan Mama punya anak nih, artinya dandanan kayak perempuan, gimana gitu.
Mama merasa bagaimana? Biasa. Jadi mama nih termasuk orang yang sangat kebal sekali dengan cercaan orang-orang di luar sana. Jadi apa yang diomongkan orang-orang di luar sana dia sudah anggap kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, seperti itu. Mama, kira-kira selama ini ada tidak cerita-cerita yang bikin mama tuh kayak ingat sekali tentang saya, tentang kita punya kehidupan, atau tentang kita punya hidup zaman dulu sampai sekarang? Maksudnya ada cerita yang paling mama ingat sekali? Apa tuh? Kamu pernah tidak dicaci maki, dihina? Bapak punya, kira-kira bapak dulu itu bagaimana? Maksudnya mungkin mama dengan bapak nih mungkin duduk sama-sama baru ngomong, mungkin Orang ngomong maki bapak duduk akan diam saja. Marah, maki akan diam. Bapak tuh tak bilang biar orang buat kita begitu juga baik. Dia bilang orang lempar kita dengan batu, kita lempar dengan orang dengan kaki. Dia tidak mau balas. Sampai dia meninggal juga dia tidak mau, memang orang bertengkar dengan dia tidak mau memang balas. Bapak tua. kejadian apa saja yang mama dengan bapak ya pernah, ya sampai mama dan bapak tidak pernah lupa tuh, antara mama dan bapak selama bapak masih hidup. Tidak lupa dulu punya itu, tidak lupa. Orang buat kita mikir maki ngomong macam-macam itu diam. Jadi bapak dengan mama itu tuh memang cukup sabar sekali di zaman-zamannya dulu waktu kita masih susah. Jadi di saat kita dihina, dicerca, dicela, kadang-kadang orang maki, dimaki, bapak dengan mama itu tuh memang benar-benar orang yang benar-benar diam sekali, tidak pernah membalas. Seperti tadi apa kata mama, bahwa bapak tuh punya satu prinsip, di saat kita dilempari batu, kita harus melempari mereka dengan kapas. Nah, mama kira-kira
Mama punya pesan tidak? Mama punya pesan, kesan, atau mama bisa berpesan sesuatu ke orang-orang di luar sana yang nonton, yang punya anak mungkin sama kayak saya begitu, yang orang bilang waria lah, apalah. Mama bisa pesan, maksudnya punya pesan ke mereka, ke orang-orang di luar. Maksudnya ata rimu wina gano rasa gano rimu noran men ha dami hama guna doa kuah paya ya rimu terus tola ya maksudnya naudonen seri supaya rimu lepuah, maksudnya naudonen serimu supaya maksudnya atutur saya atutur imong sesuai. Kenapa? Jadi kalau punya, maksudnya mama punya pesan itu kak, mama punya pesan tuh apa? Pesan untuk orang-orang di luar, orang-orang yang noran men gano awe. Ada tidak Mam? Mama tidak tahu. Jadi mama sempat mungkin mama malu karena di depan kamera ya. Jadi mama sempat pernah ada omongan dan saya pernah dengar waktu itu. Mama pernah kasih tahu ke beberapa orang di luar sana. Regana dia pakai bahasa daerah. Regana memiun orang ha gano duate belum nempoi, maksudnya ya lepai iba to iya kan memiun moga. Jadi kalau translate-nya itu tuh, kalau kamu punya anak seperti itu ya sudah, namanya marah pasti. Tapi kalau memang dia sudah tidak bisa berubah lagi, apa boleh buat? Tuh itu darah dagingnya kalian sendiri. Jadi mau diapakan juga pasti tetap akan jadi seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengasah kita punya anak, mengajarkan kita punya anak supaya jadi lebih baik, jadi lebih bertalenta, jadi lebih berprestasi sehingga bisa mengangkat derajat keluarga. Itu saja sih. Itu saya pernah dengar sih, mama pernah. Mungkin mama karena mungkin di depan kamera jadi mama malu. Oke, teman-teman semua yang ada di rumah, saya minta maaf sekali kalau memang obrolan tadi antara saya dengan mama cukup menguras air mata dan saya sampai speechless dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena mengenang kisah hidup yang dari zaman dulu sampai sekarang itu tuh cukup luar biasa, sangat sedih. Dan puji Tuhan di hidup yang sekarang kami sudah bisa dapatkan kehidupan yang lebih layak lah. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Terima kasih juga Mama
mama dulu. Mama sehat-sehat deh. Jangan sakit-sakit. Nanti kami susah. Kami cuma punya 2 orang nih. Maksudnya kami cuma tinggal berempat sah. Saya, kakak Nona dengan depan 2 orang. Tetap sehat-sehat, umur panjang. Setiap doanya saya juga, saya akan selalu doa ke mama. Dengan saya juga minta maaf kalau memang selama ini saya sudah bikin salah dengan mama. Terus saya juga minta doanya mama supaya tetap doa ke kami supaya kami bisa berhasil. Terima kasih karena sudah hadir mendampingi saya dari kecil, membela saya sampai sebesar ini, jadi pahlawan buat saya. Terima kasih. Dan terima kasih mama sudah bersedia duduk di samping saya saat ini, mendampingi saya untuk bercerita. Sedikit tentang kisah hidup kami. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita saat ini. Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa tetap memotivasi diri Anda. Ingat, kekurangan kamu jadikanlah kelebihan kamu. Asa terus kekurangannya kamu, karena suatu saat kekurangan yang kamu punya akan bisa membuat kamu jalan lebih tegak, lebih menengadah ke depan. Kepala kamu pasti akan bisa lebih terangkat jika kamu mengasah kekurangan kamu itu dengan baik. Jangan lupa buat teman-teman di rumah semuanya, saya mohon dengan sangat, jika ingin menonton video-video selanjutnya, saya mohon dukungannya. Tekan tombol lonceng biar kalian juga dapat notifikasi setiap video-video kami yang lainnya yang memotivasi kalian. Juga tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol like dan komen apapun itu. Kami butuh kalian untuk bikin video-video yang lebih menarik dan memotivasi ke depannya. Terima kasih. Saya Ribi, saya pamit. Tetap disantui ala Ribi.